Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Halo pendengar setia podcast KPU Wajo, senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam program podcast KPU Wajo Makiade yang menjadi ruang informasi dan edukasi terkait dengan kepemiluan. Pada episode kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat dekat dengan kita, terkhususnya untuk kaum perempuan nih. Tema kita pada hari ini adalah perempuan cerdas memilih, demokrasi berkualitas. Untuk membahas tema ini telah hadir di hadapan saya Ayunda Risna Haris yang menjadi Ketua Perempuan Indonesia Maju. Sedikit informasi, narasumber kita pada hari ini juga memiliki pengalaman di penyelenggaraan pemilu, setahu saya. Mungkin lebih jelasnya narasumber kita lah yang akan menjelaskan secara detail apa-apa yang kemudian menjadi track record-nya beliau. Dengan ini saya persilakan kepada narasumber kita, silakan. Ayunda. Iya, pemilih perempuan dan terkhusus untuk pemilih perempuan yang Pemula, iya betul sekali. Menjadi pemilih perempuan ini harus menjadi pemilih yang cerdas. Betul. Pemilih yang cerdas itu bukan hanya sekadar ada yang sangat berkualitas. Luar biasa. Begitu kayaknya. Iya. Beliau kemarin sempat terlibat aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu ya, Ayunda ya. Iya, sempat kemarin di kecamatan. Itu luar biasa. Zaman dulu ya patriarki mungkin. Iya. Yang masih banyaknya budaya patriarki. Mungkin ada pesan ini yang ingin disampaikan kepada pemirsa, terkhusus pada pemilih perempuan. Ya, terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan ya, dan terkait dengan pernah jadi penyelenggara ya, alhamdulillah kemarin itu pada saat saya juga masih mahasiswa, saya kemarin itu sempat menjadi relasi juga, relawan demokrasi di KPU Kabupaten Wajo ini. Kalau tidak salah 2013 itu hari persiapan untuk 2014, dan setelah itu kemarin saya juga di luar sering misalnya jadi pemantau, tapi untuk di momen 2024 ini yang luar biasa karena saya full aktif untuk menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan. Saya di PPK kecamatan di Tanah Sitolo di pemilihan umum, baru yang kedua kemarin juga di alhamdulillah masih terpilih juga kemarin di pemilihan kepala daerah 2024 ini. Iya, mungkin saya kira itu kalau untuk pengalaman saya di ranah penyelenggara pemilu. Oke, luar biasa. Mungkin sebagai pengantar, sesuai dengan tema kita tadi, mungkin saya ingin memberikan pertanyaan. Menurut Ayunda sendiri, perempuan cerdas memilih dalam konteks demokrasi di Indonesia pada saat ini itu seperti apa? Oke, dalam konteks perempuan cerdas memilih, saya kira itu semua cerdas memilih ini merupakan membawa perempuan itu menjadi kelompok yang strategis. Betul. Untuk kemudian bagaimana cerminan demokrasi itu sendiri. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia ini beberapa kabupaten atau daerah itu memiliki pemilih yang lebih dominan itu perempuan daripada laki-laki. Iya, betul Nggak sekali. bisa dipungkiri juga ya di Kabupaten Wajo. Iya. Di Kabupaten Wajo, karena selain saya di Perempuan Indonesia Maju, saya pernah kemarin juga ya aktif terlibat sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Wajo ini, sehingga kita bercermin dari data DPT pada pemilihan yang baru-baru terjadi ini, pemilihan kepala daerah 2024 itu untuk DPT Kabupaten Wajo itu ada 293.800 lebih. Di situ 140.000 itu laki-lakinya, dan perempuan itu pemilih perempuan 153. Wah, luar lebih, biasa ya. 53.000 lebih. Luar Sehingga biasa. ada sekitar 13.500 lebih perbedaan antara pemilih perempuan dan pemilih laki-laki, dan pemilih perempuan itu yang lebih dominan begitu. Iya, luar biasa ya ternyata di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Wajo sendiri pemilih perempuan itu lebih banyak ketimbang dengan pemilih laki-laki. Ini menandakan bahwa
peran perempuan dalam demokrasi itu amat sangat penting dan krusial. Eh, Apakah ada pengalaman atau momen yang membuat Ayunda yakin bahwa perempuan ini sangat menentukan kualitas demokrasi? Ya, kalau terkait dengan momennya yang tidak bisa dipungkiri, momen demokrasi itu kemudian menjadi momen yang paling tepat perempuan ini untuk memiliki peran penting di dalam menciptakan atau mewujudkan ini demokrasi yang berkarakter, dalam artian bahwa demokrasi yang berintegritas, yang bebas, luber jurdil itulah. Iya. Dan terkait dengan itu, di momentum ini kenapa saya sampaikan bahwa momentum demokrasi ini, karena di sini perempuan ini memiliki tiga peran ini untuk kemudian berperan. Pertama itu ya perannya sebagai pemilih itu sendiri. Iya, betul. Yang kedua itu peran perempuan sebagai penyelenggara. Iya. Dan ketiga itu peran perempuan ini sebagai peserta Iya. pemilihan itu, apakah pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, begitu. Iya. Dan itu terbukti ya dengan tadi penjelasannya narasumber kita bahwa beliau kemarin sempat terlibat aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu ya, Ayunda ya. Iya, sempat kemarin di kecamatan. Itu luar biasa. Ini menjadi penanda bahwa demokrasi itu bukan persoalan gender. Demokrasi kita tidak melihat gender. Demokrasi adalah milik kita semua. Eh, Apakah ada tantangan perempuan dalam menggunakan hak suara yang berbeda sekarang dengan zaman dulu, Ayunda? Zaman sekarang dengan zaman yang dulu. Iya, betul. Zaman yang sekarang dengan zaman yang dulu, saya kira sekarang ini ya untuk penggunanya itu lebih demokratis lah. Ketimbang misalnya zaman-zaman dulu ya patriarki mungkin. Iya, 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 iya. Yang masih banyak ya budaya patriarki itu. Selanjutnya kalau sekarang kan saya kira itu lebih demokratis. Mana lagi ada kemarin affirmative action itu yang tidak bisa dipungkiri, di undang-undang pun jelas itu bahwa ada keterwakilan 30% itu. Baik itu kemudian untuk jadi peserta pemilu maupun untuk jadi penyelenggara juga ada itu. Iya, iya, Meskipun iya, sebenarnya betul-betul ya ya. belum mengatakan mewajibkan ya, baru di situ untuk menghimbau begitu. Oke, karena tadi ya narasumber kita menyinggung soal patriarki nih. Menurut Ayunda sendiri, Ayunda kan sebagai tokoh perempuan ya, yang menjadi ketua Perempuan Indonesia Maju. Menurut Ayunda sendiri, sejauh mana ini patriarki dia berpengaruh terhadap konsep demokrasi dari sudut pandang perempuan, Ayunda? Oke, kalau dari sudut pandang perempuan ya, kalau patriarki ya memang kan di awal-awalnya karena terkait dengan banyaknya itu stigma di sosial bahwa ya untuk terkait dengan kegiatan misalnya untuk politik ya janganlah perempuan yang pasti Iya, iya, itu iya. dominannya bilang ke arah laki-laki. Iya, 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 Meskipun betul-betul. sebenarnya itu ya politik itu ya mau laki-laki atau perempuan kan itu jelas Iya. di aturan kita, di undang-undang kita, di situ warga negara bukan laki-laki atau perempuan Iya, ya. betul sekali Ayunda. Saya sepakat sekali dengan itu. begitu kalau saya, tapi saya kira kalau di Kabupaten Wajo untuk budaya patriarki ini tidak terlalu, karena tidak bisa dipungkiri juga ketika kita melihat sejarah bahwa mantan ketua KPU Kabupaten Wajo itu ya Ibu Haja Ya. Insinyur Haja Andi Nurwana itu ya, itu juga seorang sosok perempuan yang Ya, memimpin betul sekali, Kabupaten betul sekali. Wajo ini dari sisi penyelenggara begitu. Oke. Perempuan, kalau kita berbicara perempuan, sumber kehidupan adalah perempuan. Kita semua lahir dari rahim seorang ibu. Makanya peran perempuan itu terlepas dari perannya dari demokrasi, dia juga punya peran sebagai sekolah pertama bagi calon-calon penerus bangsa. Betul lalu Yunda ya? Betul, makanya itu kan perempuan itu tadi saya bilang madrasah pertama, betul yang kita sampaikan. Dan perempuan ini sebagai agen untuk pendidikan. Iya, betul. Pendidikan pertama di ranah keluarga, bagaimana kemudian itu lingkungan pertama untuk anak-anak, dan setelah itu ya di lingkungan keluarga itu sendiri dan lingkungan sekitarnya. Iya. Saya kira tadi kalau terkait dengan perang di ranah edukasi ya, karena hampir atau dominannya itu ya pendidikan di rumah atau di keluarga itu ya, yang membina itu adalah perempuan, itu adalah seorang ibu. Iya, Gitu. betul sekali.
Oke, selain dari jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak dominasinya dibandingkan dengan pemilih laki-laki, kira-kira Kak, perempuan peran apa lagi yang bisa dimainkan oleh perempuan untuk menjaga kualitas demokrasi ke depannya, Kak? Oke, untuk menjaga kualitas demokrasi, itu tadi ada 3 perannya. Pertama kan itu tadi telah kita sama-sama kupas tadi. Pertama itu kan menjadi pemilih. Iya. Jadi pemilih ini kemudian bukan hanya sekadar menjalankan hak ya, kita juga menjadi pemilih yang cerdas. Yang mana kemudian kita di sini menjadi pemilih yang cerdas itu ya harus mengetahui bahwa bagaimana seluk-beluk calonnya kita, bagaimana juga partai politiknya, dan apa visi misinya, serta kemudian bagaimana pemilih ini ya menjadi pemilih yang berintegritas dalam artian bahwa ya no money politik dan no hoax. Itu kalau Betul saya. sekali. Kalau terkait dengan pemilih. Kalau terkait lagi untuk ranah kualitas demokrasi ini juga kembali ke penyelenggaranya. Ini kan juga perempuan juga ada perannya di situ. Peran perempuan yang ketika menjadi penyelenggara ya harus menjadi penyelenggara yang bagaimana? Penyelenggara yang cerdas dan kuat. Cerdas itu ya terkait dengan profesionalnya, bisa menjalankan tugas, fungsi, wewenangnya, dan kuat ini dalam artian bahwa dia harus berintegritas dalam menjalankan amanah. Menjadi penyelenggara itu harus kuat, dan dalam artian bahwa kuat ini harus berintegritas lah begitu. Itu terkait dengan ketika penyelenggara. Yang ketiga poinnya itu ketika jadi peserta. Iya. Kalau jadi peserta ya menjadilah peserta pemilu yang memiliki memang kapasitas atau kapabilitas terkait dengan peserta pemilu itu sendiri. Mungkin misalnya menjadi anggota dewan ya, dalam artian bahwa kapasitasnya memang ya jadikanlah kapasitas anggota untuk menjadi calon anggota dewan ya memang kapasitas anggota dewan memang yang kita Iya, miliki. betul. Dari segi kapasitasnya, atau jadi mungkin jadi misalnya jadi bupati ya milikilah kapasitas menjadi bupati itu sendiri. Iya, Sehingga betul, akan betul. lebih memudahkan, dan ketiga item ini yang terlaksana insya Allah di Indonesia dan pada khususnya di Kabupaten Wajo ini insya Allah akan tercermin demokrasi yang sangat berkualitas. Luar biasa. Begitu Eh, kayaknya. iya. Berbicara tadi soal keterwakilan perempuan. Ya. Menurut Ayunda sendiri, apakah Ayunda menilai keterwakilan perempuan di lembaga politik maupun di instansi-instansi negara itu sudah memenuhi substansi atau hanya sekedar angka? Oke, apakah hanya sekedar angka atau substansi? Saya begini, terkait dengan angka itu pun kemudian ketika kita melihat dari affirmative action itu yang kemudian bahwa ada kuota 30% ini, Iya. minimal kuota 30% ini pada saat misalnya pendaftaran anggota legislatif itu, ini yang kemudian juga ini ketika pendaftaran ya, tapi ini tidak sampai pada saat terpilih. Iya, Pada iya. saat terpilih ya, untuk pemenuhan sampai 30% ya bisa kita lihat misalnya di Kabupaten Wajo, apakah 30% perempuannya ya pasti tidak. Iya. Ya, begitu pun juga misalnya di provinsi ataupun di nasional itu sendiri. Itu terkait dengan dari sisi angkanya ya, Iya. karena ini kan masih terkait dengan mengharapkan misalnya ini kuota 30%, Iya. bukan kata-kata mewajibkan. Iya. Di sisi undang-undang itu masih begitu, di regulasi itu masih begitu. Itu kalau terkait dengan angkanya. Terkait dengan substansinya itu saya kira ketika kita ini bisa dalam artian bahwa bisa mencapai 30% itu tadi, itu akan sangat berefek pada demokrasi kita, kualitas demokrasi kita. Tapi ketika misalnya kembali ke substansi tadi, itu tadi yang saya bilang, substansi ini ya dalam artian bahwa kapasitas sebagai menjadi peserta politik itu pun juga memang harus memiliki kapasitas itu sendiri. Harus memang dalam artian bahwa mungkin menjadi anggota DPR ya, legislatif ini ya kapasitas legislatif lah yang dipakai. Betul. Ketika mau menjadi penyelenggara ya milikilah kapasitas memang menjadi penyelenggara. Betul. Kalau saya kapasitas penyelenggara ya ketika perempuan itu harus cerdas dan kuat. Betul. Cerdas ini dalam artian bahwa profesional, dan kuatnya ini adalah perempuan ini menjadi penyelenggara yang berintegritas. Saya kira begitu. Luar biasa pemaparan dari narasumber kita, dibahas sampai ke inti-inti sampai ke intisarinya ya.
Eh, Mungkin saya ingin bertanya lagi kepada Yunda, selama Yunda kemudian terlibat sebagai peserta maupun penyelenggara, dari sudut pandang perempuan, apakah ada kemudian tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam berdemokrasi? Perempuan dalam berdemokrasi tantangannya tidak bisa dipungkiri itu tadi. Untuk pemenuhan kuota itu pun juga belum berjalan. Itu salah satu tantangan yang paling real yang kita lihat. Dalam artian bahwa kuota 30% ini untuk di ranah misalnya di kalangan peserta oke lah ketika mencalonkan iya, tapi sampai terpilih itu yang tidak. Itu satu. Yang kedua dari sisi penyelenggara. Iya. Penyelenggara yang 30% ini pun juga tidak. Kita lihat di KPU RI berapa masuk di provinsi juga Sulawesi Selatan itu ya satu juga, dan masuk di Kabupaten Wajo masih satu juga perempuannya. Nah, jadi itu merupakan tantangan, dan saya kira affirmative action ini yang 30% ini yang kemudian yang harus menjadi peluang besar untuk perempuan, yang itu untuk pencapaian dari 30% itu. Bahkan kalau saya bilang lebihi dari 30% itu. Iya, betul begitu. sekali. Eh, apa saja kemudian yang menjadi harapan-harapannya Yunda sendiri sebagai tokoh perempuan terhadap kualitas demokrasi Indonesia ke depannya, terkhusus di Kabupaten Wajo, Yunda? Terkhusus di Iya. Kabupaten Wajo. Kalau saya pertama itu tadi untuk kualitasnya itu pertama ya dari peserta pemilu ini kami berharap semua peserta pemilu ini itu tadi sesuai dengan kapasitasnya lah, itu satu. Yang kedua dari sisi penyelenggara. Penyelenggara ini saya kira kalau kapasitas luar biasa, kapasitas dari penyelenggara di Kabupaten Wajo yang perempuan. Sisa kemudian bagaimana ini untuk pencapaian yang 30% itu. Baru yang terkait dengan ketiga itu menjadi pemilih. Saya kira menjadi pemilih perempuan ini harus menjadi pemilih yang cerdas. Betul. Pemilih yang cerdas itu bukan hanya sekadar ada yang dia lihat, atau ada omongan misalnya dari suaminya misalnya pilih ke si A, sehingga dia ke si A, atau ada misalnya tetangganya yang bilang ini, atau yang paling paling yang paling berbahaya sekali itu ketika misalnya perempuan ini kemudian yang mau juga terlibat dalam politik praktis itu, Iya, atau iya, money iya. politik itu sebenarnya ancaman atau tantangan yang terbesar. Karena ketika perempuan menjadi rodanya ini pelaksanaan money politik ini yang kemudian menjadi gerbang kehancuran. Bayangkan kalau misalnya perempuan yang pergi di situ bagi-bagi Iya, betul, dan betul. perempuan ini sebenarnya yang menyebar isu-isu yang begitu kan, itu yang tidak itu merupakan tantangan yang terbesar yang kita hadapi di demokrasi ini. Oke, luar Begitu. biasa. Mungkin ada pesan ini yang ingin disampaikan kepada pemirsa, terkhusus kepada pemilih perempuan dan terkhususnya lagi kepada pemilih perempuan yang masih pemula. Silakan, Ainda. Pemilih perempuan dan terkhusus untuk pemilih perempuan yang Pemula, pemula. iya betul sekali. Oke, pemilih perempuan yang pemula, saya apa? Yang penting itu ya gunakan hak pilih tak dan no golput. Itu yang paling penting. Dan jadilah pemilih yang cerdas dan berani. Karena ini kan pemilih pemula ya, harus berani juga gunakan Iya, hak iya. pilih tak. Jangan kemudian sudah cerdas sudah tahu ini yang benar, tapi dia tidak pergi lagi ke TPS memilih. Iya, betul sekali. Say no to golput ya. Iya, say no to golput itu yang paling penting. No golput, no hoas. Iya, Begitu. betul sekali. Sobat Demokrasi, itulah yang menjadi obrolan kita pada hari ini. Dari obrolan kita, kita bisa belajar bahwa perempuan bukan hanya objek pemilih, tetapi merupakan subjek yang penting dan krusial di dalam demokrasi. Terima kasih telah mendengarkan podcast KPU Kabupaten Wajo. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda, karena satu suara perempuan menentukan masa depan bangsa. Perempuan cerdas memilih, demokrasi berkualitas. Sekian dari saya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.